Jumpa lagi dengan Julia Maria Fantil dari komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted. Selamat bertemu dalam video edukasi tentang anak gifted. Video ini adalah tayangan pertama atau perdana dari tema kedua tentang karakteristik anak gifted. Video ini dipersembahkan bagi orang tua anak gifted Indonesia atau siapa saja yang memang punya perhatian terhadap anak gifted. Video dengan tema kedua ini adalah karakteristik anak gifted yang akan saya bagi menjadi 8 bagian atau 8 video. Karena itu tetaplah bersama kami agar Anda tidak ketinggalan. Gunakan fasilitas like, share, and subscribe. Sebelum kita melanjut ke karakteristik anak gifted, saya akan menjelaskan dulu tentang manfaat karakteristik anak gifted dan juga bagaimana kedudukan IQ test dalam menentukan anak-anak gifted. Saya sering sekali ditanya oleh anggota baru, terutama anggota yang baru saja masuk dalam komunitas, baik dalam Facebook group maupun dalam tatap muka. Pertanyaannya selalu berulang dan pertanyaan yang sama, yaitu apakah anak saya ini bisa disebut sebagai anak gifted kalau sudah dilakukan tes IQ dan kapan dilakukannya? Yang kedua, pertanyaan yang juga sering adalah persiapan-persiapan apa saja yang harus saya lakukan untuk mengetahui anak saya ini gifted melalui tes IQ. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berulang lagi. Jadi memang tidak salah, karena publikasinya adalah bahwa seorang anak gifted adalah seorang anak yang punya IQ yang tinggi, 130 skala Wechsler, di atas 130 skala Wechsler. Tetapi bagaimana dengan anak balita? Anak balita masih belum bisa dipercaya. Bagaimana, apakah dia bisa melakukan serangkaian tes IQ? Pertama, bagaimana dengan kerjasama dengan testernya? Bagaimana dia bisa menerima perintah-perintah? Ini bisa mempengaruhi hasil dari tes IQ itu sendiri. Seringkali orang tua menyangka anaknya gifted karena orang tua melihat bahwa anaknya di sekolah bisa mengikuti program, justru sangat pandai, bisa menyelesaikan tugas-tugas, bisa bekerja sama dengan teman, dan mempunyai prestasi yang baik, atau bahkan sangat baik. Sehingga orang tua menyangka bahwa anak ini adalah anak gifted. Sebaliknya, banyak orang tua yang datang kepada kami mengeluhkan tentang perilaku anak. Bahwa anaknya ini, menurutnya, anak saya ini tidak bisa diatur, tidak bisa diberitahu. Kalau dia kerjanya cuma lari. Jika disuruh duduk diam, dia marah. Dia selalu lompat-lompat. Dan dia selalu menggeratak ke sana kemari. Dan ini dikeluhkan demikian. Nah, yang bagaimana anak gifted itu sebetulnya? Mari kita lihat bersama-sama. Sebaiknya kita jangan dulu mengarahkan diri kita untuk mencari apakah benar anak kita ini gifted melalui tes IQ. Yang pertama, pada anak-anak balita, tes IQ masih sangat sulit untuk dipercaya karena ia masih dalam perkembangan. Memang ada beberapa tes untuk anak balita, tetapi biasanya ini hanya screening biasa dan tidak menentukan bagaimana dengan hasil perkembangan inteligensinya. Karena masih terus berkembang. Anak normal pun berkembang sampai usia 10 tahun. Baru dia bisa stabil.
Nah, apalagi pada anak gifted yang mengalami lompatan-lompatan perkembangan dan tidak sinkron pula. Dan ini harus diperhitungkan. Jadi menurut saya lebih baik kita melihat anak kita melalui karakteristik tumbuh kembangnya dulu. Karakteristik tumbuh kembang, pola kepribadiannya, dan juga bagaimana produk inteligensinya sebelum kita yakin bahwa itu memang merupakan gejala-gejala anak gifted. Baru kemudian kita mencari seorang psikolog yang bisa mengetes atau melakukan tes dengan tes psikologi melalui tes IQ. Nah, dari sini baru kita ketahui dan kita yakin bahwa apakah kita anak gifted. Walaupun demikian, dari pengalaman kami di grup, banyak dari anak-anak ini yang sangat sulit dilakukan tes IQ, walaupun gejala-gejalanya ada, walaupun ia mempunyai prestasi yang baik. Seringkali anak ini mempunyai prestasi sangat baik di sekolah di beberapa bidang, tetapi pada saat dilakukan tes IQ tidak memuaskan. Dan ini mengecewakan semua pihak, baik psikolognya sendiri, orang tua maupun pihak sekolah. Sehingga kadang-kadang sulit kalau kita menentukan apakah anak ini mendapatkan program anak berbakat atau anak gifted, anak cerdas istimewa, hanya berdasarkan tes IQ dan prestasi, tentu akan sangat menyulitkan. Karena itu, marilah kita jangan tanya-tanya IQ terlebih dahulu, tetapi kita pelajari dahulu bagaimana karakteristik anak kita. Jangan sampai apabila anak kita ternyata memang itu karakteristik anak gifted, tapi kita salah menanganinya, dan ini akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, dan itu sangat disayangkan tentu saja. Jadi kalau kita bisa mendapatkan atau mengenali semua karakteristiknya, artinya kita bisa menyesuaikan diri untuk mengasuhnya. Orang tua mengasuhnya, memberi dukungan, dan guru juga demikian pula. Dengan guru bisa mengajar dengan baik sesuai dengan apa kebutuhan anak itu dan bagaimana karakter si anak. Jangan sampai kita mengasuh atau mengajar bertentangan dengan karakter anak. Misalnya saja, yang paling sering ya, anak-anak gifted adalah seorang anak yang mempunyai motivasi internal yang sangat besar. Sehingga ya, kalau bahasa Belanda, anak ini kopeh, ya. Anak ini sangat sulit diberitahu. Anak ini keras kepala. Dia hanya mau mengerjakan sesuatu yang diminati saja. Dan ini seringkali orang tua mengatakan, anak saya tidak bisa diatur. Anak saya ini keras kepala. Anak saya ini semaunya sendiri. Dan ini sebetulnya adalah karakter kuat dari seorang anak gifted balita. Dia mengalami lompatan perkembangan dalam hal ini, yaitu dalam motivasi internalnya. Kelak, di kemudian hari, kita perlu melatihnya agar ia bisa menyeimbangkan antara motivasi internal dengan motivasi eksternal. Eksternal yaitu bagaimana ia bisa menerima perintah dari guru, dari orang tua, atau dari atasannya jika ia sudah bekerja. Dan bisa bekerja sama dengan orang lain atau teman-temannya, memberi dan mengambil. Jadi ini adalah fungsi dari sebuah pengasuhan yang menyesuaikan dengan karakter anak. Ada lagi satu karakter yang sangat menonjol pada waktu anak ini masih muda, yaitu pada saat balita. Anak ini adalah anak yang otodidak. Dia belajar menulis sendiri, dia belajar membaca sendiri, bahkan dia belajar berhitung sendiri. Dia melakukannya dengan caranya sendiri. Misalnya saja, dia belajar berhitung dengan cara melihat nomor-nomor rumah.
dan dia mulai menghafal nomor-nomor rumah. Kemudian dia mulai berhitung dengan tambah-tambahan, kali-kalian dengan caranya sendiri. Nah, anak-anak seperti ini merupakan anak yang otodidak, yang seringkali kita sangat sulit untuk mengajari sesuatu. Jadi misalnya saja pada anak yang terlambat bicara, dia jarang mau mengikuti apa yang kita maui. Untuk belajar bicara pun sangat sulit. Jadi dia kadang-kadang hanya melakukan observasi dan disimpannya di kepalanya. Kelak di kemudian hari, hasil dari observasi ini keluar. Dan seringkali hal ini kurang kita sadari. Bagaimana jika karakter yang otodidak ini atau karakter kuat yang sangat sulit dikendalikan ini, jika kita paksa, pertama, jika anak itu dipaksa, dia akan marah. Jika kita lakukan berulang-ulang karena dia tidak mau, maksudnya supaya dia menurut, dan kita ajari supaya dia mau mengikuti perintah, maka anak ini akan mengalami trauma. Dan ini tidak sehat bagi perkembangan jiwanya kelak di kemudian hari. Trauma pada anak kecil bisa dibawanya sehingga dewasa dalam bentuk rasa yang tidak nyaman, rasa was-was, atau rasa harus waspada terus-menerus terhadap tekanan dari luar. Dan ini akan mewarnai bagaimana perkembangan sosial emosionalnya kelak. Dan begitu kita harus tetap berhati-hati dalam menghadapi anak-anak gifted balita. Ada satu hal yang harus kita selalu ingat, bahwa semakin tinggi IQ anak, maka akan terjadi ketidaksinkronan perkembangan. Inilah yang akan menyulitkan dalam pengasuhan. Misalnya saja pada anak dengan IQ sangat tinggi, yaitu highly gifted atau gifted tinggi, ia akan mempunyai karakter perfeksionis yang sangat tinggi juga. Dan ini sangat menyulitkan pada waktu balita ibu mengasuhnya atau orang tua mengasuhnya. Misalnya saja, ia selalu menuntut sesuatu dengan derajat sofistikasi yang tinggi. Misalnya saja, dia hanya mau menggunakan pakaian yang menurutnya indah, menurutnya bagus, yaitu yang bukan hanya enak disandang, tetapi juga yang warnanya bagus. Dia tidak mau pakaiannya sedikit kotor. Itu akan menyebabkan selain sensoriknya kurang tahan terhadap rasa lain yang berbeda, misalnya saja basah sedikit atau kotor sedikit, ya minta ganti. Dan orang tua kadang-kadang dianggap ini anak lucu, seperti peragawan, minta ganti-ganti pakaian terus. Tapi sebetulnya ini adalah karakter perfeksionis ditambah dengan sensoriknya yang sangat sensitif. Apabila ia minta makan, ya, dia hanya makan apa yang dia rasa menurut dia bisa diterima oleh sensornya saja, yaitu rasa yang buatnya tidak terlalu tajam misalnya saja, dan juga sangat baik menurut matanya. Misalnya saja french fries atau kentang goreng, semuanya harus rata kuningnya, merahnya harus rata, tidak boleh ada sedikit gosong, dan itu harus disisihkan atau dibuang. Bila dia minta misalnya saja kentang rebus yang bulat, itu tidak boleh ada bocel-bocelnya sedikit, jadi semuanya harus bulat. Ini memang sangat menyulitkan karena perfeksionisnya itu. Nah, perfeksionis ini bisa nanti kita bicarakan di dalam video tentang perfeksionisme. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan ini harus bisa kita kelola dengan baik pada saat masih kecil, ya. Sejak kecil harus kita arahkan agar kelak perfeksionismenya ini tidak menjadikannya masalah di kemudian hari,
pada perkembangan sosialnya maupun emosionalnya, karena akan menghambat kedua hal itu. Begitu juga dalam peraihan prestasi. Jadi masalah-masalah ini, karakteristik ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana karakteristik anak, banyak sekali yang harus kita pelajari, barulah kita mencari seorang psikolog untuk menanyakan apakah benar anak kita gifted. Ya, itu hanya formalitas. Misalnya saja dalam meminta layanan pendidikan, tentu ada formalitas tingginya IQ. Tapi bagi gifted tinggi ini sangat sulit dicapai, karena pada anak-anak yang gifted yang sangat tinggi, prestasi pencapaian IQ-nya seringkali sangat sulit, karena perkembangan harmonis dari inteligensinya baru bisa dicapainya kelak pada waktu ia sudah masa remaja ataukah dewasa muda atau bahkan pada waktu dewasa. Dan ini padahal ya sekolah di usia-usia sekolah itu membutuhkan tingkat IQ, padahal IQ-nya masih belum stabil atau masih tidak harmonis. Dan ini sangat merugikan memang pada saat ini. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari anak-anak gifted tinggi yang mempunyai IQ yang harmonisasi perkembangannya baru bisa berkembang dengan baik di usia remaja atau usia dewasa, bisa juga mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Sebetulnya apa sih IQ itu? Untuk apa IQ itu? Mengapa pada anak-anak ini kita perlu terlebih dahulu mempelajari karakteristiknya? Karena selama ini IQ digunakan bukan hanya untuk menentukan berapa tingkat tingginya IQ seseorang, tetapi untuk melihat perkembangan inteligensinya dan dukungan apa yang harus diberikan padanya. Jadi apabila anak itu memang mempunyai perkembangan inteligensi yang tidak harmonis, maka apa yang harus diberikan padanya? Dukungan apa? Selain itu juga IQ digunakan untuk melihat prognosis atau perkiraan ke depannya. Apabila anak ini kita dapati bahwa memang dia mempunyai perkembangan IQ yang di bawah rata-rata, bagaimana prognosisnya atau perkiraan ke depannya? Tentu hal ini adalah kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan anak-anak yang mempunyai IQ lebih tinggi daripada dirinya. Nah, anak-anak dengan IQ yang di bawah rata-rata ini tentu membutuhkan dukungan di banyak aspek, sehingga seringkali anak-anak ini membutuhkan perhatian yang lebih daripada anak-anak lain. Persoalan lain dengan masalah tes IQ ini adalah sebetulnya tes IQ adalah moment of now. Artinya bahwa tes IQ itu hanya berlaku pada saat diambil, pada saat itu saja. Karena inteligensi terus berkembang, sehingga di beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian ia akan mengalami perubahan dan tidak bisa lagi kita sebut IQ-nya seperti yang dulu. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan IQ-nya. Biasanya seringkali kita dapati anak-anak ini, terutama yang pada terlambat bicara, dia pada usia misalnya 5 tahun dites, maka IQ performansinya sangat tinggi, tetapi verbalnya rendah. Beberapa tahun kemudian dites lagi, performansinya tinggi, verbalnya sudah rata-rata. Dan baru waktu usia dewasa, dia mengalami keharmonisan perkembangan. Jadi yang satu aspek terlebih dahulu, berkembang lebih dahulu,
baru diikuti aspek lain. Nah, selama periode inilah periode yang sangat sulit bagi anak itu dan orang tua maupun pihak sekolah untuk menentukan programnya. Hal lain yang harus kita ketahui bahwa IQ test dirancang dari populasi normal. Sedangkan anak-anak gifted adalah populasi di sebelah kanan, paling ujung sebelah kanan. Jadi dia tidak termasuk dalam populasi umum atau populasi normal. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang sulit ya untuk anak-anak gifted ini. Misalnya saja anak-anak, terutama anak visual spatial learner, itu diberi tes misalnya untuk melihat bagaimana kemampuan pandang ruangnya, diberi dulu yang 2 dimensi, setelah itu selesai baru diberi 3 dimensi, sementara 2 dimensinya jatuh dan dia mengalami kesulitan. Apabila sudah 3 kali diberi dia tidak bisa menyelesaikan, maka yang 3 dimensi pun tidak dikerjakan. Nah, ini bisa menyebabkan anak ini mendapatkan interpretasi yang berbeda, atau dirata-ratakan 2 dimensi yang cukup rendah tapi 3 dimensi yang sangat tinggi, kemudian dirata-ratakan menjadi rata-rata saja, misalnya saja. Kemudian kesimpulannya anak ini bukan anak gifted karena yang lain juga tidak mencapai 98 persentil misalnya saja. Dan ini bisa menyebabkan anak masuk ke dalam koridor yang berbeda. Jadi kasihan anaknya, padahal dia mempunyai karakteristik giftedness yang luar biasa, yang karakter-karakter itu memenuhi sekali dengan anak-anak gifted. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini yang selalu terulang lagi di dalam grup kami, sehingga anak-anak ini selain sulit sekolah, ya, sulit mendapatkan pendidikan, juga orang tua terlalu kebingungan. Kadang-kadang orang melihatnya juga, orang luar yang tidak memahami, melihatnya ini ibunya hanya cari-cari alasan. Tapi pada waktu anak-anak ini sudah bisa masuk universitas, tiba-tiba dia masih umur 14 sudah bisa masuk universitas, atau dia mendapatkan ranking yang baik di universitas, dan dia mendapatkan prestasi-prestasi di bidang-bidang tertentu yang luar biasa, baru orang melihat, oh ternyata anak itu anak yang luar biasa. Dan sebetulnya kasihan, sebetulnya anak-anak ini kasihan dan orang tua juga kewalahan. Semoga para orang tua bisa memahami berbagai karakter yang ada pada anaknya. Sebetulnya tujuan utama untuk mengetahui karakter anak ini apa sih? Itu kita harus mewaspadai berkembangnya karakter gifted yang sebetulnya positif menjadi negatif. Itu yang harus kita waspadai, menjadi bermasalah, sehingga kelak hanya akan menyulitkan. Hal lain yang juga sangat penting adalah dengan memahami karakter ini, kita bisa menerima anak dengan lapang dada, dan kita akan mendapatkan dukungan dari lingkungan, kesabaran yang luar biasa, kesabaran dalam membimbing anak, dalam mengasuh anak, dalam mengantarkannya agar ia bisa berprestasi, agar ia bisa memapaki karirnya dengan baik di kemudian hari. Ini bukanlah tugas yang ringan. Saya melihat banyak sekali orang tua yang tadinya sebelum mengetahui anaknya bahwa anaknya ini memang mempunyai keluarbiasaan, karena yang dilihat hanya kesulitannya saja. Ibunya stres, ibunya kurus, ya, ibunya tidak mau makan, ibunya sulit tidur karena memikirkan anaknya yang demikian. Tetapi setelah memahami sedikit demi sedikit, akhirnya ibunya bisa menerima dan hidupnya cukup tenang, bahagia, dan ibunya gemuk kembali. Kedua orang tua bisa juga sepaham
Ya, ini paling penting. Kedua orang tua, bapak dan ibu harus mempunyai kesepakatan. Kalau tidak, keluarga ini bisa hancur. Dan itu akan berdampak pada perkembangan anak. Ini paling penting juga ya. Semuanya penting tentu. Nah, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Video-video selanjutnya kita akan bicarakan terus dengan tema karakter anak gifted. Jangan lupa like, share, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya.